Pemeriksaan Sandra Dewi terkait kasus korupsi timah hari ini. Kejaksaan Agung, Kejagung, dijadwalkan memeriksa artis Sandra Dewi, Kamis, 4/4, terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Moise yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi pada hari ini merupakan yang pertama kali usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka, pada Rabu, 27/3, kemarin. Kita panggil sebagai saksi, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti ihwal materi pemeriksaan yang rencananya akan didalami penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Sandra Dewi tidak menutup kemungkinan bakal dipanggil apabila ditemukan dugaan aliran dana dari sang suami Harvey Moise. Termasuk dugaan aliran dana yang disalurkan melalui bisnis bersama antara Harvey Moise dan Sandra Dewi. Hanya saja, ia menyebut rencana pemanggilan masih harus menunggu fakta hukum dan alat bukti dari penyidik. Ia tidak menutup kemungkinan, Sandra Dewi juga akan dipanggil akan diklarifikasi. Semua tidak ada yang tak mungkin, ujarnya kepada wartawan, Rabu, 3/4. Sepanjang ada fakta hukum, ada alat bukti mengarah ke sana kita akan periksa. Karena kita ingin membuat terang tindak pidana, imbuhnya. Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani hingga Harvey Moise sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangkatin. Kejagung menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hiro Saharjo. Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis, yakni kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun, dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun. Kendati demikian, Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Kejagung menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.